Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidaan, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk menimba ilmu pengetahuan ataupun mempelajari materi-materi terbaru. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyembelihan hewan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Adakah di antara kita yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 1 yaitu ikhlasul amal, masalah penyembelihan kurban dan akikah. Adapun pada materi pertama ataupun pertemuan pertama kita lebih fokus kepada penyembelihan. Untuk metode pembelajarannya kita gunakan metode cover learning, yaitu kita mengidentifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah, kemudian menelaah, dan yang akhirnya kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah mampu untuk mengungkapkan dalil dan hadis tentang penyembelihan serta mengetahui tentang bagaimana tata cara penyembelihan dan pengertian daripada penyembelihan tersebut. Untuk lebih mudah, kita akan belajar secara diskusi. Siap? Ya. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kelima-limanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini kami akan mendiskusikan tentang ikhlasul amal, penyembelihan kurban dan akikah. Sebelum kita memulai diskusi, saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan bahan diskusi. Jadi, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Islam mencintai bagi sesama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini terbukti melalui tata cara atau anjuran penyembelihan hewan. Islam memerintahkan halal dan menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan yang halal, harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam penyembelihan juga terdapat dalil penyembelihan hewan, yaitu terdapat dalam firman Allah Quran surah Al-An'am yang berbunyi, "Fakulu mimma
darah, yaitu bangkai ikan dan belalang. Dan 2 darah ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan itu ada 4. 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Tujuan penyembelihan. 4. Alat untuk menyembelih. Yang kedua itu syarat penyembelihan. Syarat orang yang menyembelih. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut harus berakal sehat. Yang ketiga, mumayyiz. Syarat binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Syarat tujuan penyembelih. 1. Menyebut nama Allah saat menyembelih atau membaca basmalah. Yang kedua, niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridhai Allah. Yang ketiga, bukan penyembelihan untuk berhala. Yang keempat itu syarat penyembelihan alat penyembelihan. Yang pertama, benda tajam dan dapat melukai. Yang kedua, terbuat dari logam, batu, kaca, dan lain-lain selain gigi dan kuku. Yang ketiga yaitu macam-macam penyembelihan. Ada 2 macam penyembelihan, secara makdur alaih dan gairul makdur alaih. Makdur alaih yaitu hewan dapat disembelih dengan cara yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dengan cara zab. Zab merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan membunuhnya. Sedangkan zab berarti memotong sesuatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Yang kedua yaitu ghairul makdur alaih. Hewan yang digolongkan ke kategori makdur alaih terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sulit dikendalikan. Hewan yang tergolong jenis ini bisa disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun kecuali tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Saat menyembelih, ada juga yang harus diperhatikan saat melakukan penyembelihan. Yang pertama, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua, binatang makdur alaih, dipotong urat nadi, tempat makanan dan urat tempat keluar nafasnya. Binatang yang ghairu makdur alaih melukai di mana saja dari badannya, asal dia mati karena luka itu. Yang ketiga, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Dan kewajiban dalam penyembelihan, ada bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah pada leher bagian batas atau hak dan leher bagian bawah atau yang dinamakan labbah. Dan proses penyembelihan, 1. Hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Yang kedua, memotong bagian tenggorokan atau jalan pernafasan dan kerongkongan atau jalan makanan. Yang ketiga, memotong 2 buah urat nadi binatang itu atau kiri dan kanan. Jadi teman-teman semuanya, setelah kami memaparkan materi tentang penyembelihan, apakah di antara kalian ada yang kurang mengerti dan ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Memang teman-teman sudah memaparkan tentang pengertian penyembelihan, tapi saya kurang paham. Di yang dalam bahasa Arab, penyembelihan juga disebut azakah. Arti azakah, arti asal dari azakah apa? Dan apa arti penyembelihan secara istilah? Cukup sekian, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Jelaskan bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Ada lagi?
tentang penyembelihan makdul alaihi dan ghairu makdul alaihi. Terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan yang pertama oleh teman kami yaitu Amira Fatin Halina. Silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Luna yang bertanya, arti al-zakah dalam bahasa Arab dan secara istilah. Jadi, al-zakah itu merupakan bahasa Arab dari sesembeli yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan itu berarti memutuskan jalan minuman, makanan, nafas, urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara ataupun agama. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua kami persilahkan kepada teman kami Nafisatul Firda. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan makdur alaih dan ghairul makdur alaih? Makdur alaih yaitu hewan seperti sapi, kambing, ayam yang binatang tersebut normal yang harus disembelih di leher. Kalau ghairul makdur alaih yaitu binatang buruan atau binatang seperti hewan liar atau hewan yang jatuh ke dalam sumur yang memang tidak harus disembelih di leher. Itu boleh disembelih di mana saja. Jadi untuk pertanyaan ketiga, kami mempersilahkan teman kami yaitu Najmi Safa Khairiyah. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Mintaul Rizkia. Bagaimana proses penyembelihan hewan kurban? Yang pertama, hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher, yaitu di leher bagian bawah. Dan kedua, memotong bagian tenggorokan atau jalan pernafasan dan kerongkongan pada bagian jalan makanan. Dan yang terakhir, dipotong pada 2 buah urat nadi binatang itu, urat nadi kiri dan urat nadi kanan. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini diskusi kita akan berakhir dan teman kita telah memaparkan tentang bagaimana tata cara menyembelih, kemudian bagaimana syarat untuk menyembelih, kemudian bagaimana rukun untuk menyembelih, dan apa dalil dari penyembelihan tersebut. Dan pada hari ini kita melihat bahwa kita diskusinya aktif, baik, kemudian enak, seru, kan? Dan untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama masalah dalil dari penyembelihan. Wa kulu mimma razaqnakum min thayyibati. Makanlah dan minumlah kamu sesuatu yang baik. Kalau misalnya ingin memakan hewan yang halal, tapi halalkan dulu dengan cara penyembelihan. Hewan yang tidak dianjurkan untuk menyembelih dan halal untuk dimakan ada 2. Yang pertama ikan, yang kedua belah. Sedangkan selain dari itu, sapi kah, unta kah, kambing kah, itu semua membutuhkan cara untuk penyembelihan. Adapun pengertian penyembelihan secara bahasa dikatakan sebagai zakah. Zakah itu berarti wangi, harum, enak, sempurna. Makanya hewan yang disembelih itu akan wangi, akan harum, akan enak tatkala kita makan. Berbeda dengan binatang yang tidak disembelih ataupun binatang yang mati. Kalau kita memakan binatang yang mati, maka rasanya tidak ada, manisnya tidak ada, harumnya tidak ada. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah adalah proses mematikan hewan dengan cara memutuskan 3 perkara. Yang pertama, jalur kerongkongan.
ataupun jalur makanan. Memutuskan jalur makanan. Yang kedua, memutuskan dua urat nadi. Ya, mungkin kita paham pada pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini karena mengingat waktu pelajaran kita sudahi. Dan untuk hari ini kita padahi. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.